Saya ingin menggarisbawahi dari semua nama di sini disampaikan ada beberapa jerat yang satu, semua unsur partai tertentu masuk di sini. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja bagaimana tim ya susunan atau tim pemenangan Anies Baswedan begitu kan ya, tim kampanye. Salah satunya Edi Rahmayadi jadi ketua tim kampanye Anies Mohaimin di Sumut begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini tanda-tanda ada kemenangan besar ya di depan mata di situ begitu kan. Lihat saja begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan ya. Dari tim pemenangan ini ternyata ada timnas, ada pemain di situ, tapi di belakang mereka yaitu di kalangan orang-orang politisi yang kemudian punya pengalaman luar biasa. Ini sangat bagus strateginya begitu kan. Bahkan ya lawan-lawan mereka bisa ketar-ketir. Jadi kalau kita melihat bahwa sekarang ini tim Amin sangat luar biasa, sangat menjadi tolak ukur bahwa ini benar-benar ya bisa saja menang satu putaran. Jadi kalau kita melihat dengan hal itu, asumsi orang, wah ini bisa saja orang-orang itu bisa ketar-ketir begitu kan ya. Jadi apa namanya? Banyak muncul spekulasi dengan adanya timnas Amin ini, tapi pada kenyataannya sudah menunjukkan bahwa salah satunya ya tidak hanya Edi Rahmayadi tetapi di kalangan politisi juga di belakang ya teknokrat di situ begitu kan ya, banyak yang kemudian apa namanya masuk kepada timnas Anies Baswedan. Tinggal Pak Gatot sama Bu Susi begitu kan. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti apakah dia akan bergabung atau tidak. Banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan wah ini kalau masuk ke situ begitu kan, begitu banyak apa namanya kekuatan-kekuatan di situ begitu. Padahal ya di satu sisi melihat dengan hal yang awal begitu kan, begitu banyak meragukan Anies Caimin di situ begitu. Bahkan komentar-komentar netizen mengatakan ini ya. Cocoklah sama-sama ampas. Wow, apa maksudnya begitu kan? Alhamdulillah semoga sukses. Waduh, Pak Gub ini padahal maju Pilgub Sumut diusung Gerindra. Keren nih begitu kan. Jadi tidak menjadi masalah kalau ingin berlabuh ke sana sini begitu kan. Edi Rahmayadi juga masuk menjadi tim pemenangan Anies Baswedan di situ begitu. Bukannya ini orang Gerindra katanya begitu. Tanggapannya Bung Pangdu gimana katanya? Satu geng Monas ya, ngeri ya. Timnya Amin kalau milih orang. Jadi memang agak ngeri-ngeri sedap mereka begitu kan. Perlawanannya sangat luar biasa, cukup masif. Wajar kalau ada intimidasi ya, penurunan baliho-baliho Anies Baswedan. Balihonya dicoret-coret seperti itu begitu kan ya. Jadi itu menandakan bahwa pada rezim hari ini sudah bisa dipastikan itu kalah telak begitu kan. Ya, satu sisi menggunakan cara-cara intimidasi, satu sisi cara-cara menakut-nakuti mereka begitu kan. Tim Anies Baswedan dan relawan-relawan pun ya tidak pernah takut begitu kan. Apalagi ini tambah kekuatan begitu kan ya. Si apa namanya si Edi Rahmayadi juga menjadi tim bagian dari Anies Baswedan. Itu artinya Prabowo udah ditinggalkan. Gubernur yang dia usung aja meninggalkan dia, apalagi akar rumput. Kemarin sih Bapak dekat banget sama Prabowo, padahal ya tumben nggak ada yang maki-maki, biasanya pada nyuruh netral. Ya. Wow, mantap, gaskan katanya begitu. Pak Rahmayadi ini maju sebagai pilgub diusung oleh PKS, Gerindra dan komposisinya sama dengan Pak Anies di saat maju pilgub DKI Jakarta. Bahkan ya harusnya urusan kekuasaan bersatu, heran ya dulu waktu dijajah bersatu kenapa sudah merdeka malah saling menjajah. Tapi pada intinya adalah sekarang ini kan satu melaporkan, satu dilaporkan dan sebagainya begitu kan. Sehingga demokrasi kita tidak efektif begitu kan. Ya wajar kalau Anies Baswedan itu mengambil di kalangan-kalangan politisi yang kemudian siap bertarung memenangkan Anies Baswedan di situ. Itu menjadi tolak ukur kita kemenangan Anies Baswedan. Saya yakin bahwa Edi Rahmayadi di Sumut akan memenangkan kontestasi Pilpres ini begitu kan. Kalau dia benar-benar masuk kepada
tim pemenangan Anies Baswedan, saya kira ini punya kekuatan yang sangat luar biasa di Sumut. Bahkan Edi Rahmayadi jadi ketua tim kampanye Anies Muhaimin di Sumut ya. Ini pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar kembali mengumumkan formasi Timnas pemenangan ya kali ini. Dalam susunan informasi itu salah satu nama terdapat ex-gubernur Sumatera Utara atau Sumut ya, Edi Rahmayadi. Mantan Pangkostrat itu diplot ya sebagai ketua tim kampanye daerah Amin di Sumut. Bendahara DPW PKB Sumut Zaira Zalim Retongga membenarkan kabar Edi juga jadi ketua tim kampanye daerah Amin Sumut, namun ia tak mau mendahului keputusan bersama partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan ya. Sudah diberikan amanat langsung di situ begitu. Sama dengan Bu Hovifah begitu kan ya, yang jadi gubernur sekarang katanya masuk tim pemenangan Prabowo begitu kan. Intinya adalah bahwa kalau demokrasi kita jujur, adil dan makmur begitu kan ya. Kira-kira seperti itu demokrasi akan berjalan sehat begitu kan. Tapi intinya sekarang banyak yang melaporkan sana sini, ada keterlibatan sana sini begitu kan. Yang paling krusial sekali adalah memanfaatkan kepala desa di situ begitu. Jadi menurut saya pribadi langkah awal Anies Baswedan untuk menang itu sudah ada tanda-tanda begitu kan ya. Kalau tidak menang satu putaran ya bisa saja ya menang 2 putaran begitu kan ya, di 2 putaran begitu kan. Ya bisa saja nanti berhadapan dengan Prabowo ya kelompok-kelompok PDIP ya akan gabung kepada Anies Baswedan. Tapi kita tunggu saja karena ini adalah bersifat analisis begitu kan ya. Zera mengatakan bahwa nanti DPW Nasdem Sumut, DPW PKS Sumut, dan DPW PKB Sumut mengumumkan secara bersama soal formasi susunan tim kampanye daerah Amin Sumut. Ya benar Edi Rahmayadi jadi ketua tim pemenangan Amin Sumut ya kata Zera saat dikonfirmasi FIFA pada Selasa 21 November 2023. Zera menyampaikan dengan keberadaan Edi Rahmayadi maka bisa berikan semangat besar menangkan Amin di Sumut di Pilpres di 2024. Saya kira ini punya kekuatan luar biasa Edi Rahmayadi di situ begitu kan. Bahkan salah satu kesuksesan Edi Rahmayadi di situ untuk memajukan ya warga Sumut di situ itu sudah benar-benar kenyataan di situ begitu kan. Jadi kalau wajar kalau Amin ya dari Timnas Amin mengambil Edi Rahmayadi bisa saja kemenangan mutlak di situ begitu. Lihat saja di daerah-daerah yang lain. Misalnya di Jawa Tengah, ya di Jawa Timur, terus kemudian di Jawa Barat, di Banten, di DKI Jakarta, di Riau, ya itu tanda-tanda Anies Baswedan bisa menang mutlak di situ begitu. Apalagi ditambah di Sumut, ya itu bisa saja begitu ya. Dicap ya bisa dikatakan sebagai kota yang kemudian ya kota Islami di situ begitu kan. Jadi pada intinya adalah masyarakat kan sudah paham bagaimana ya cara dan strategi politik yang dimainkan Anies Baswedan. Ada pemain, ada coach ya, ada kapten di situ begitu kan untuk menunjukkan bagaimana strategi-strategi itu berbeda dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Ya wajar mereka sudah ketar-ketir hari ini. Kita lihat saja di situ begitu. Ini pertarungan politik, Bung, ya. Ini pertarungan yang kemudian bagaimana menyongsong keadilan secara demokrasi. Ya, bagaimana kita ya memahami bahwa koalisi perubahan ya dan perbaikan Anies Baswedan itu memang benar-benar nyata. Masyarakat ingin membutuhkan perubahan itu. Maka tim inilah yang kemudian ada di berbagai kalangan. Di kalangan santri ada, di kalangan pesantren ada, di kalangan militer ada, di kalangan jurnalis ada, di kalangan berbagai kalangan ada. Ini yang tanda-tanda saya bahwa wah ini bisa saja kemenangan bagi Anies Baswedan di situ begitu kan. Apalagi di kalangan para ulama, para kiai di situ ya berbondong-bondong bergandengan tangan untuk bersama-sama untuk memilih Anies Caimin ini begitu. Ini sangat luar biasa. Timnya sangat kreatif di situ begitu kan. Tim Anies Baswedan itu kekinian dibandingkan dengan cara-cara ya apa yang dilakukan oleh tim Pak Ganjar dan Pak Prabowo di situ begitu kan. Memang saya apresiasi luar biasa ya ketika koalisi dari koalisi perubahan ini begitu kan sampai ada tim ya dari kalangan teknokrat dimajukan dulu, akhirnya di belakang mereka ada di kalangan politis. Itu yang top begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.